Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang sistem imun ikan ya. Setelah kemarin kita belajar tentang stres ikan ya. Untuk sistem imun ikan itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu adalah sistem imun alami atau sistem imun yang non-spesifik dengan sistem imun acquired atau sistem imun yang didapatkan atau sistem imun yang spesifik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem imun yang alami. Nah, sistem imun. Apa sih sistem imun ini? Sistem imun adalah suatu bentuk pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh ikan dari invasi patogen. Kemudian dia bisa menghancurkan atau menghilangkan zat asing. Nah, zat asing ini biasanya dalam bentuk polisakarida, protein. Nah, itu akan diikat oleh si sistem imun ini dan kemudian dihancurkan. Kemudian mengenali dan menghilangkan sel-sel yang bersifat abnormal seperti sel tumor, sel kanker, biasanya menggunakan natural killer cell namanya, serta menghilangkan jaringan atau sel-sel yang mati yang digunakan untuk perbaikan jaringan. Nah, sistem imun ini dia memiliki beberapa sasaran utama patogen seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan protozoa. Nah, sel imun ini terutama adalah leukosit. Leukosit itu apa? Sel darah putih ya. Jadi sel darah putih itu merupakan sel imun yang utama. Nah, leukosit ini terdiri dari beberapa jenis. Ada yang dinamakan neutrofil, ada yang dinamakan basofil, ada yang dinamakan monosit. Nah, kalau monosit ini adalah sel darah putih yang ukurannya paling besar dan dia adalah lokasi dari makrofag. Kemudian ada juga yang disebut dengan sel plasma. Kalau untuk sel plasma ini dia fungsinya untuk membawa glukosa atau gula darah dan untuk penghentian luka gitu. Jadi kalau leukosit ini adalah sistem imun utama yang ada di tubuh ikan gitu ya, yang terdiri dari beberapa macam jenis sel darah. Tuh, makrofag adalah bagian dari leukosit, ada lagi yang itu sel plasma. Sel plasma itu terutama untuk penghentian luka. Ada juga yang disebut dengan sel mas. Kalau sel mas ini adalah pintu masuk dari sistem imun yang spesifik. Jadi dia akan mulai memproduksi memanggil sel-sel utama dari sistem spesifik ini adalah tugas dari sel mast. Seperti itu. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa sistem imun ikan secara umum terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem imunitas yang alami, nah ini, dan sistem imunitas yang spesifik ya, atau sistem imunitas yang didapatkan. Nah, sistem imunitas alami ini apa saja sih? Yang pertama adalah ketika patogen itu mulai masuk menyerang tubuh ikan, maka ada perlindungan fisik dulu ya, perlindungan fisik dulu untuk mencegah patogennya masuk. Nah, perlindungan fisik ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, jadi ada keluarnya lendir ikan, kemudian sisik dan kulit, itu adalah barier pertama dari fisik ikan. Nah, selanjutnya seandainya si patogen ini tetap masuk, maka barier yang kedua itu ada dua ya, jadi pertahanan sel dan pertahanan humoral. Pertahanan sel dan pertahanan humoral ini sifatnya dia selalu bersama-sama. Nah, bedanya adalah pertahanan sel berarti dia pertahanan yang bersifat secara seluler. Nah, kalau humoral ini berarti
berupa cairan dalam sistem aliran darah. Nah, jadi kalau untuk pertahanan sel ada beberapa jenis pertahanan ya. Yang pertama adalah fagositosis. Fagositosis itu apa? Proses memakan patogen yang masuk ke dalam tubuh, gitu ya. Jadi patogennya dikunci, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, itu secara umum seperti itu. Nah, yang melakukan fagositosis apa? Itu terutama adalah dari ini dikeluarkan oleh sel dendrit berupa makrofag. Nah, ini jadi makrofag ini nanti yang akan melakukan proses fagositosis. Kemudian untuk respon pertahanan humoral. Nah, ini tidak bisa dipisahkan ya. Proses fagositosis ini tidak terjadi dengan sendirinya karena apa? Dia diaktifasi oleh yang dinamakan sistem komplement. Ini sistem komplement ini akan bekerja terus-menerus sepanjang sistem imun ini akan ada gitu ya. Jadi sistem komplement ini dia bekerja terus-menerus untuk mengaktifasi fagositosis. Nah, terus untuk mengenali patogen, untuk menyebabkan inflamasi. Sistem komplement ini dia juga terdiri dari ini enzim antimikroba protein yang bersifat non spesifik. Nah, setelah mengalami fagositosis, apa sih selanjutnya? Yang selanjutnya adalah ini terjadinya proses inflamasi. Nah, jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa inflamasi atau peradangan itu adalah salah satu bentuk tubuh merespon dari adanya patogen. Jadi tidak selalu bahwa radang itu artinya buruk, tidak, tapi itu adalah cara sel untuk memperbaiki tubuhnya. Nah, untuk minggu depan nanti kita membahas tentang sistem imunitas spesifik ya. Ini sekarang belum, tapi di sini ada jembatan utama dari sistem imunitas alami ke sistem imunitas spesifik. Itu adalah ini di pertahanan sel nanti sel dendrit ini dan juga dihasilkan oleh sel mast ya. Saya sampaikan sebelumnya bahwa sel mast itu akan sangat penting dalam imunitas spesifik. Dia akan menghasilkan limfosit. Ini juga salah satu bentuk dari sel darah putih ya, untuk nanti masuk ke imunitas spesifik gitu. Di sisi lain untuk sistem komplement pada akhirnya akan terbentuk yang namanya antibodi. Nah, jadi antibodi ini tidak langsung terbentuk ya oleh tubuh. Dia butuh waktu untuk pengenalan patogen dulu. Jadi setelah pengenalan patogen baru nanti terbentuk antibodi, seperti itu. Yang pada akhirnya akan mengaktifkan proses pertahanan diri dan perusakan patogen. Nah, ini adalah secara umum ya yang tadi saya sampaikan bahwa sistem imun terbagi menjadi dua, sistem imun alami yang terdiri dari barier atau sistem perlindungan kulit dan sistem imun alami serta sistem imun spesifik atau sistem imun yang didapatkan gitu ya. Yang artinya apa? Dia harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, tahapan respon imun itu seperti apa sih? Yang pertama adalah imun akan mendeteksi atau mengenali benda yang asing. Nah, tahap pengenalan benda asing. Jadi selama tubuh terluar kita seperti tubuh terluar ikan seperti kulit itu dia mencegah benda asing itu masuk. Nah, itu juga terjadi proses pendeteksian atau pengenalan benda asing. Nah, setelah dikenali, misalkan di situ dia punya reseptor berupa protein gitu ya. Baru sel-sel yang ada di dalam sistem imun alami itu akan saling berkomunikasi dengan sel lain untuk melakukan respon. Nah, ketika ini benda asing, dia mengandung lipopolisakarida pada dinding selnya gitu. Jadi mereka berkomunikasi dengan sel-sel lainnya. Jadi ada sistem komplement, makrofag itu saling berkomunikasi. Ada juga sitokin ya namanya, saling berkomunikasi, juga melakukan rekrutmen bantuan. Nah, rekrutmen bantuan, jadi meminta bantuan dari sel-sel lain itu seperti meminta bantuan dari protein
histamin. Nah, histamin untuk menyebabkan proses inflamasi, kemudian nanti pembekuan darah. Nah, ini termasuk ke dalam rekrutmen bantuan. Hingga di tahapan terakhir itu adalah melakukan proses destruksi atau supresi ya. Jadi menghancurkan atau menekan dari adanya invasi. Itu adalah tahapan respon imun gitu secara umum. Kalau misalkan masuk ke respon imun alami, ini kan juga sampai akhir ini ya, respon imun alami. Ketika memang si patogennya ini lebih kuat, maka imun alaminya kan sudah selesai, dia tahapannya hanya sebentar. Maka nanti yang langsung dilanjutkan adalah tahapan respon imun yang spesifik. Seperti itu. Tahapannya juga sama. Dari 1 sampai ke 4. Sehingga yang dikatakan respon imun spesifik itu adalah pertahanan terakhir gitu ya terhadap adanya serangan. Nah, kalau digambarkan secara grafik, sistem respon imun yang alami itu adalah seperti ini nih, grafik yang warna biru ini adalah sistem respon imun yang alami. Nah, artinya apa kalau melihat dari grafik ini? Respon imun alami itu dia terjadi hanya sebentar. Dia hanya sebentar kemudian dia habis. Nah, jadi kalau respon imun alami itu dia terjadinya dalam jangka waktu jam sampai 1 hari. Itu respon imun alami. Sehingga disebut sebagai fundamental defense mechanism. Artinya apa? Mekanisme yang paling penting daripada ikan. Karena kalau misalnya tidak ada sistem imun alami, pertahanan awal gitu ya, maka sangat cepat untuk menyerang. Karena yang dinamakan sistem imun yang spesifik yang di grafik merah ini atau sistem imun adaptif ya, dia ini butuh waktu. Jadi kalau misalnya sistem imun alami hanya sampai 1 hari maksimal, maka kalau sistem imun yang spesifik itu dia mulai 1 hari kemudian baru bisa terbentuk imunnya. Itu tergantung jenis patogen ya, bakteri, virusnya itu tergantung gitu. Mulainya dari 1 hari. Nah, kenapa sih kok butuh waktu? Jadi pada mulanya si patogen ini kan ada patogen ya. Patogen ini akan memiliki antigen di sisinya. Nah, ini misalkan antigen ya. Antigen ini yang nanti akan dikenali, misalkan berisi protein atau berisi polisakarida. Lah ini nanti akan dikenali oleh respon sistem imun yang spesifik gitu ya. Respon imun spesifik ada yang dinamakan T cell memory. Nah, ini atau sel T memory. Gitu ya. Nah, sel T memory ini akan merekam dari patogen. Gitu. Nah, proses perekaman ini membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Jadi membutuhkan waktu 1 hari. Setelah dia direkam, disimpan di dalam memorinya sel T memory ini, baru ketika nanti patogen ini masuk lagi suatu saat gitu ya. Kalau penyerangan pertama itu biasanya sistem imun spesifik itu membutuhkan waktu yang lama, tapi setelah dia sudah disimpan dalam sel T memory ini, maka ketika menyerang lagi untuk yang kedua kali akan lebih mudah dihancurkan gitu. Lebih mudah dihancurkan. Kenapa? Karena sudah tersimpan bentuk dari si patogen ini dan jenis antigennya gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang sistem imun alaminya atau sistem imun yang non spesifik. Nah, gitu ya. Jadi sistem imun yang alami ini dia merupakan suatu respon imun yang bersifat cepat dan selalu siap. Dia langsung bertindak terhadap patogen. Jadi setiap apapun yang bersifat asing itu langsung dikenali oleh sistem imun non spesifik atau alami. Dia langsung dikenali, tapi mengenalinya secara umum ya, hanya misalkan dia memiliki protein gitu di dinding selnya, ini sudah langsung diserang. Artinya apa?
si sel imun alami ini dia tidak menunjukkan spesifitas terhadap patogen yang potensial. Dia menganggap semua benda asing yang masuk itu adalah sama. Gitu. Artinya dia menyerang semua patogen yang masuk ke dalam tubuh. Semua patogen akan langsung diserang. Itu seperti itu. Nah, sistem imun non-spesifik ini dia ada sejak lahir ya. Dari awal lahir itu otomatis dia ada. Tapi kalau sistem imun spesifik itu semakin bertambah usia ikannya, itu dia akan semakin kebal antibodinya. Itu sudah saya sampaikan yang kemarin ya untuk antibodi. Gitu. Jadi kalau alami itu pasti ada sejak lahir. Nah, dari tadi saya membahas tentang patogen, antigen. Apa sih sebenarnya patogen dan antigen ini? Jadi kalau patogen itu adalah organismenya. Nah, ini ada patogen. Ya. Ini ada satu organisme. Organisme penyerang. Gitu. Organisme penyerang ini adalah patogennya atau agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Ya, pada inangnya atau sel host. Nah, antigen itu apa? Antigen itu adalah benda asingnya. Nah, jadi kalau patogen ini adalah ini organismenya, maka ini adalah antigennya. Nah, apa yang panjang-panjang ini adalah antigennya. Ini yang dikenali pertama oleh sel imun. Nah, ini. Gitu. Jadi ini patogennya, antigennya adalah ini benda asing ini yang dianggap oleh yang namanya sel imun. Nah, ini ada sel imun, itu dia adalah benda asing sehingga dia harus dimatikan. Nah, itu seperti itu. Yang dikenali awalnya dari si patogen ini adalah si antigennya ini tadi. Gitu nggih. Antigen ini ketika sudah ditemukan maka akan menstimulasi sistem respon imun. Karena apa? Oh, ini ada benda yang tidak dikenali, maka kita harus bersama-sama melawan adanya si antigen ini. Seperti itu. Ini yang kemarin sedikit membahas perlindungan fisik adalah mukus atau lendir, sisik dan kulit. Biasanya kalau kita melihat banyak lendirnya ikannya itu langsung malah dibersihkan ya lendirnya ya. Padahal itu adalah salah satu bentuk pertahanan diri dari si ikan, pertahanan benteng awal. Gitu, tapi dibersihkan. Kemudian juga sisik dan kulit ini kan juga mencegah patogen ini masuk ya. Tapi karena sisik dan kulitnya banyak terlepas, mau tidak mau ikannya jauh lebih rentan. Nah, jadi karena perlindungan awalnya ini sudah tidak ada nih di sini sisik dan kulit ini sudah terlepas, sudah tinggal dagingnya ini ya. Maka si patogen ini ya, si patogen akan mudah untuk masuk menyerang gitu ya. Ini kan ada antigennya ya dari si patogen. Pertahanan yang pertama adalah ini, mengeluarkan antimikrobial protein enzim-enzim. Nah, di sini juga akan teraktivasi yang dinamakan sistem komplement. Sistem komplement, nah ini nanti akan memicu dari sistem imun alami, barrier pertama ya. Barrier pertama dari sistem pertahanan dari ikan. Seperti itu. Nah, jadi dia akan mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatnya, tapi tidak dapat mengenali benda asing yang masuk dalam tubuh. Hanya menyerang, semua benda asing itu akan diserang. Nah, setelah itu apa sih yang terjadi respon imunnya? Ada dua, yaitu imunitas seluler dan imunitas humoral. Apa itu bedanya? Kalau seluler berarti melibatkan respon-respon sel ya. Terutama adalah aktivasi fagosit dan pelepasan yang dinamakan kemokin. Nah, jadi kalau fagosit ini yang kemarin tugas yang saya berikan itu fagosit adalah proses memakan patogen yang masuk ke dalam tubuhnya ya.
Nah, ketika nanti fagosit ini teraktivasi oleh yang dinamakan sistem komplement, ini fagosit akan melakukan pelepasan kemokin. Jadi kemokin ini adalah sel yang nanti akan membawa berita ya. Jadi protein kecil yang dilepaskan oleh si makrofag yang melakukan fagositosis. Nah, ketika dia teraktivasi oleh adanya antigen. Nah, yang dimana aktivasi kemokin ini akan mempengaruhi sel-sel lain, artinya akan memicu berkumpulnya sel-sel darah di lokasi invasi. Nah, imunitas seluler memungkinkan tubuh menyerang organisme pada tingkat sel, tuh ya. Kemudian untuk imunitas seluler ini dia sifatnya lebih lambat terhadap antigen dan bekerja dalam sel yang terinfeksi melalui proses lisis. Lisis itu adalah proses kehancuran sel, gitu ya, dan melepaskan kemokin. Itu adalah imunitas seluler. Nah, imunitas seluler ini dia akan bekerja bersama-sama dengan yang dinamakan imunitas humoral. Bersama-sama ya, tapi beda gitu. Imunitas humoral ini dia terutama melibatkan zat makromolekul. Jadi kalau seluler kan yang kecil-kecil ya. Kalau humoral ini dia melibatkan zat-zat makromolekul yang ditemukan dalam cairan tubuh atau zat humoral. Nah, imunitas humoral ini nanti yang akan mengaktifkan antibodi gitu. Jadi kalau direspon imun yang spesifik itu paling khasnya adalah pengaktifan antibodi. Imunitas humoral ini dia cepat terhadap patogen atau setelah patogennya dikenali, makanya dia sangat cepat terhadap patogen. Kemudian humoral akan menghasilkan antibodi terhadap antigen di luar sel yang terinfeksi. Atau seandainya tidak ada sel yang terinfeksi, umumnya imunitas humoral ini dia beredar bebas dalam aliran darah gitu. Biasanya beredar bebas di dalam darah, pembuluh darah itu, tapi ketika nanti terjadi peradangan atau terbentuknya sel yang terinfeksi, maka dia akan cepat berkumpul di sekitar adanya patogen, baru langsung diserang. Itu adalah respon imun yang humoral. Nah, kita masuk bagaimana sih respon imun spesifik. Tadi kan sudah barrier pertama sudah dihadang ya, sudah kalah barrier kulit dan sisik dan lendir itu kan sudah kalah. Kemudian pertahanan selanjutnya adalah antimikrobial protein dan enzim-enzim yang teraktivasi ya, yang akhirnya akan mengaktifkan respon imun yang alami. Tahapan yang pertama adalah opsonisasi. Opsonisasi adalah penetralisir. Nah, ini yang besar ini apa? Ini adalah makrofag. Makrofag atau sel darah putih, salah satu sel darah putih, termasuk jenis kemonosit ya. Jadi makrofag ini, nah ini adalah antigennya. Tadi saya sampaikan ini adalah antigennya. Nah, antigen ini dikenali oleh reseptor. Nah, ini jadi antigen ini sebagai reseptor. Reseptor itu apa? Yang nantinya akan kecocokan. Ketika reseptornya cocok gitu ya, itu akan masuk ke dalam sel. Jadi virus-virus itu juga mempunyai reseptor. Misalkan virus ikan gitu, dia punya reseptor namanya ACE gitu ya. Di tubuhnya manusia itu, di tubuhnya ikan itu ada yang namanya ACE. Ya, di tubuhnya ikan. Kemudian nanti ada virus tertentu yang dia juga punya reseptor yang sama, misalnya dia sama-sama ACE, maka ketika reseptornya sama itu akan dianggap cocok, akhirnya si virus itu bisa masuk ke dalam tubuhnya. Itu juga seperti ini. Cuma kalau respon imun non spesifik ini dia hanya mengenali, oh dia ada antigen, jadi ada reseptornya gitu ya. Oh dia ada reseptornya nih gitu. Tapi dia hanya mengenali, oh reseptornya protein, oh dia berupa polisakarida. Jadi secara kasar saja, dia tidak mengenali apakah itu reseptornya sampai tingkat seluler, tidak dikenali. Sehingga antar reseptor ini dia akan diikat gitu. Jadi makrofag ini mengikat dari reseptor yang sama, jadi reseptor yang ada di makrofag dicocokkan dengan reseptor yang ada di
antigennya patogen, sehingga si patogen ini nanti akan diserap dan dimakan gitu ya. Jadi akan dimakan oleh si makrofag gitu ya. Kemudian ini opsonisasi atau netralisasi. Jadi dia akan memicu fagositosis antigen yang dilakukan oleh makrofag. Opsonisasi atau netralisasi ini berfungsi untuk menghalangi tempat pengikatan virus, menghasilkan protein komplement. Nah, jadi menghasilkan protein komplement yang dapat menutupi antigen, serta memicu sel fagosit tubuh untuk menghancurkan patogen. Jadi setelah proses fagositosis itu langsung protein dan sel-sel yang lain itu akan terpicu. Nah, ya, aktivasi makrofag. Nih, ini sel. Ini adalah patogennya. Kemudian dia memiliki antigen ya. Nah, ini adalah makrofag. Makrofag ini makrofag. Kemudian di sini kita lihat ya, antigen memiliki reseptor yang warna merah, makrofag juga punya reseptor yang warna biru sehingga cocok, sehingga dimakan oleh si makrofag. Ini juga sama, kalau prosesnya virus masuk ke tubuh itu juga seperti itu, karena reseptornya cocok. Maka kalau yang virus masuk itu karena reseptornya cocok, tidak dianggap sebagai zat asing, tapi dianggap sebagai zat yang baik di dalam tubuh, sehingga langsung dimasukkan ke dalam sel imun. Sel imunnya tidak akan menyerang ketika reseptornya cocok. Nah, ini juga konsepnya sama, sehingga terjadi yang dinamakan proses fagositosis, dimakan. Bakterinya tapi masih ada ya. Nah, ini jadi sekumpulan bakteri atau virus patogen ini masih ada gitu. Tapi sebagian sudah dimakan oleh si makrofag ini. Nah, aktivasi makrofag ini akan memicu ini fagositosis ini ya, atau proses pemakan sel. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini ada nih beberapa patogen ini di luar ini kan dimakan semua oleh si makrofag. Kemudian si makrofag akan meminta mengeluarkan kemokin ya. Nah, ini jadi kemokin dia akan dilepaskan oleh makrofag ketika ada antigen. Ketika teraktivasi oleh antigen, dia akan dilepaskan si kemokin. Fungsinya apa? Untuk memicu sel darah yang lain. Jadi ketika kemokin diaktifasi, sel darah yang lain itu akan muncul, neutrofil, basofil, eosinofil, sitokin. Nah, terutama adalah sitokin. Jadi kemokin dan sitokin. Nah, ini ya, kemokin dan sitokin ini terutama akan teraktivasi untuk ini menghabiskan ini nih. Menghabiskan patogen yang ada di sini. Ini ya. Jadi kan kemokin dan sitokinnya ini sudah teraktivasi, sudah bersiap menjadi barier ya untuk menyerang si bakteri. Selanjutnya karena ada aktivasi sitokin di sini, maka sel mast gitu ya, sel yang khusus untuk mengelilingi pembuluh darah, dia selalu beredar di aliran darah. Namun ketika ada serangan atau ada peradangan, itu sel mast ini akan berperan untuk meningkatkan histamin agar mempermudah permeabilitas apa itu. Jadi mempermudah pembuluh darah itu diperlebar, kemudian aliran darahnya ditingkatkan, jumlah aliran darah ditingkatkan ke jaringan luka, sehingga pembuluh darah itu akan menjadi lebih mudah ditembus. Jadi mast cell ini ditingkatkan histaminnya, pembuluh darahnya menjadi melebar, aliran darahnya lebih cepat, sehingga akan mempermudah sel darah putih yang lain seperti neutrofil, kemudian ada leukosit tambahan, makrofag, sitokin, ini mempermudah lewat ke jaringan tempat
adanya invasi patogen ini gitu. Jadi nanti akan berkumpul secara bersama untuk menyerang patogen. Ini ya. Jadi setelah ada sekresi sitokin dan kemokin, ini ya. Kemudian sel MAS nanti akan teraktivasi, menyebabkan ini dindingnya menjadi lebih permeabel, lebih mudah ditembus gitu. Sehingga kemokin, sitokin dibantu oleh sel darah yang lainnya, eosinofil, basofil, neutrofil dan lain-lain. Nah, setelah dibuka ya jalannya lebih mudah ditembus, maka semua cairan ini akan lebih mudah untuk menyerang si patogen, bisa bakteri, bisa virus, bisa protozoa atau sel bersel satu. Ini lebih mudah diserang oleh sel imun gitu. Nah, tandanya nanti ketika ada penyerangan sel itu apa? Ini ya, kemerahan, peradangan kemerahan, panas dan bengkak untuk di ikannya. Ini berarti adanya proses sel imun alami. Nah, di akhir setelah sudah ada kemerahan, panas, bengkak, maka nanti adanya mediator inflamasi itu yang masuk. Jadi ada neutrofil juga. Neutrofil ini dia sebagai agen inflamasi dan juga neutrofil ini untuk membantu penyembuhan luka berupa pembekuan gitu ya. Jadi kalau akhir dari inflamasi itu apa? Selnya akan membekukan darah. Jadi di akhir adalah neutrofil untuk membekukan darah, memicu inflamasi. Setelah inflamasinya selesai, nah itu. Jadi inflamasi fungsinya apa? Untuk menarik protein plasma dan sel fagosit ke lokasi invasi agar dapat mengisolasi, menghancurkan dan menginaktivasi agen yang masuk, membersihkan debris-debris atau sisa-sisanya dari patogen, serta mempersiapkan jaringan untuk proses penyembuhan ya. Jadi penyembuhan lukanya tadi berupa pembekuan darah. Nah, ini ya. Sistem tadi kan respon imun seluler, ini adalah respon imun humoral. Respon imun humoral tadi saya katakan dia bersamaan dengan respon imun seluler. Contohnya respon imun humoral apa? Yang pertama adalah sistem komplement. Nah, ini ada gambarnya ya, ada C3B, ada C5B6789, C5A. Tidak usah dihafalkan, yang penting adalah sistem komplement itu terdiri dari 30 jenis protein komplement. Dia selalu dimulai dengan C. Jadi C1, C2, yang terakhir itu sampai C9. C1A, C2A, C3A, C3B. Nah, itu masing-masing dia memiliki fungsi yang berbeda ya. Kalau C1 sampai C5A itu akan membantu dalam proses fagositosis hingga inflamasi. Nah, kalau yang C5B sampai C9 itu akan berfungsi di bagian akhir dari respon imun yang alami, juga termasuk pengaktifasi antibodi. Itu adalah sistem komplement yang C5B sampai yang C9 gitu. Jadi sistem komplement ini dia aksi sel-sel antibodi dan sel-sel lain dalam menghancurkan patogen, bisa bakteri, bisa virus gitu. Kemudian sistem komplement ini dia ditemukan pada sirkulasi darah. Jadi ketika kondisinya itu tidak ada patogen, tidak ada antigen, semua sistem ini dia umumnya ada di aliran darah. Aliran darah itu berarti apa? Ada cairannya ya, cairan tubuh di situ. Jadi dia ada pada sirkulasi darah dan dihasilkan oleh hati. Nah, ketika ada reaksi antara sistem imun, terutama ini sistem komplement yang mengaktifkan nih. Sistem imun yang awal ini ya. Jadi reaksi antara sistem imun yang awal itu kan ada antimikrobial protein ya. Itu ketika bereaksi awalnya pengenalan antigen, maka sistem komplement ini akan teraktivasi. Gitu. Dengan memicu proses fagositosis. Jadi proses fagositosis itu tidak langsung terjadi, tidak, karena dibantu oleh sistem komplement. Itu seperti itu.
Nah, jadi sistem komplement ini dia terlibat dalam semua tahapan respon imun, termasuk proses lisis atau penghancuran sel. Nah, ini adalah tahapan akhir nantinya. Kemudian opsonisasi. Nah, opsonisasi bakteri ya, tadi ya netralisasi itu ya, yang proses fagositosis dia sangat berperan gitu. Kemudian aktivasi respon inflamasi, itu juga ada sistem komplement di dalamnya. Nah, ini penghilangan semua imun kompleks itu juga peran dari sistem komplement. Jadi fungsinya apa? Dia ini akan memanggil dan mengaktifasi gitu. Karena tanpa aktivasi sistem imun itu tidak akan bergerak gitu loh. Jadi sel-selnya ada, tapi kalau tidak diaktifkan dulu ya sudah tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tuh. Jadi tahapannya ada apa saja? Yang pertama adalah netralisasi atau opsonisasi berupa fagositosis. Setelah fagositosis adalah proses inflamasi. Gitu ya. Setelah inflamasi adalah ini nanti yang terakhir, yaitu lisis atau penghancuran sel. Nah, ini ya, jadi sistem komplement itu banyak sekali, tidak perlu dihafal bahwa sistem komplement berperan dalam keseluruhan respon imun. Dan ya ini ya, jadi kalau tahapan akhir dari sistem imun alami adalah lisis. Ini yang berperan ada C5b, C6, C7, C8, C9. Nah, jadi dia merupakan respon humoral, tidak aktif, tidak menyerang tubuh ketika kondisinya baik-baik saja. Tapi ketika ada patogen, dia akan teraktivasi dan membentuk kompleks protein komplement. Nih. Ya, jadi bayangkan bahwa sistem komplement itu ada di aliran darah. Nah, ketika ada inflamasi di sini, peradangan di sini, maka dia akan teraktivasi si sistem histamin dan memicu pelebaran darah. Nah, itu seperti itu ya. Terakhir adalah ini pembentukan kompleks serangan membran atau membran attack kompleks. Yang tadi saya katakan, membran attack kompleks akan menyebabkan sel lisis atau kehancuran sel, kematian sel secara menyeluruh. Nah, ini ya. Di sini kita lihat gambarnya ada C5. Nah, jadi kan ini ada banyak ya. Sistem komplementnya banyak. Cuman kalau khusus untuk membran attack kompleks itu, khusus untuk ini yang berperan adalah C5 sampai C9. Jadi C5 ini sebenarnya dia strukturnya sama dengan sistem komplement yang sebelumnya ya. Cuma tugasnya beda dan dia hanya beda di ikatannya saja kalau dari struktur kimianya. Nah, C5 terutama C5b, nah ini ya, C5b akan memulai pembentukan kompleks serangan membran. Kompleks, nah namanya kompleks kan berarti terdiri dari beberapa macam ya. Nah, jadi C5b ini akan mengikat C6, C7, C8. Nah, dan beberapa banyak dari C9 untuk membentuk kompleks MAC. Nih, jadi di sini terdiri dari C5b, C6, C7, C8 dan ini C9-nya banyak sekali ya. Nah, ini di sini ada C9. Nah, kompleks C5, 6, 7, 8, 9 ini akan menetrasi dan membentuk pori-pori dan menghancurkan dinding dari si sel antigennya ini ya. Nih, jadi menyebabkan selnya lisis. Ini kan C9-nya kan banyak ya. Nah, intinya apa? Ini kan ada patogennya ya, antigennya ini ya. Itu akan dikelilingi oleh sel-sel tadi sehingga setelah dikelilingi dihancurkan dari luar. Itu seperti itu. Kalau jalur MAC. Ini gambar dari kerusakan membran yang diakibatkan oleh sistem MAC. Ini ya, yang hitam-hitam ini yang patogennya nih, antigennya ini. Ini yang luar ini adalah kompleks MAC. Nah, jadi setiap satu patogen langsung diserang oleh ribuan dari kompleks MAC sehingga apa? Ini nanti diharapkan akan dinetralisir, si hitam-hitam ini akan hilang keseluruhannya.
Itu adalah tahapan akhir dari sistem imun alami. Nah, ini diharapkan hancur semuanya ini. Nah, ini kan sistem imunnya bersifat alami, selalu ada dalam tubuh. Ketika tubuh kita lemah gitu ya misalnya, apakah bisa sistem imun alami ini kita tingkatkan? Nah, terutama untuk udang. Kalau udang ini dia tidak punya sistem imun spesifik ya. Dia hanya punya sistem imun alami, makanya udang itu mudah sekali kolapsnya ya. Bisa enggak sih kita tingkatkan sistem imun alaminya? Bisa. Caranya apa? Pemberian imunostimulan. Nah, apa sih imunostimulan itu? Imunostimulan adalah sekelompok senyawa kimiawi atau biologis yang fungsinya meningkatkan mekanisme sistem imun alami yang ada di dalam tubuh, baik seluler dan humoral. Meningkatkannya seperti apa? Misalkan mempercepat proses fagositosis, meningkatkan inflamasi, atau memperbanyak jumlah MAC tadi ya, diperbanyak supaya selnya akan lebih cepat mati gitu, lebih cepat lysis. Itu adalah fungsinya dari imunostimulan. Fungsinya untuk meningkatkan mekanisme imun alami seluler. Berupa apa sih biasanya imunostimulan? Nah, ini ada probiotik, ada polisakarida. Polisakarida ini termasuk jenis apa? Karbohidrat ya. Bisa probiotik, polisakarida, bisa protein, kemudian ada ekstrak tanaman, ekstrak hewan, kitin, kitosan, itu juga bisa digunakan sebagai imunostimulan pada ikan dan udang. Contohnya ini yang biasa digunakan sekarang adalah beta-glukan. Beta-glukan ini satu senyawa yang terkandung dalam tanaman, kemudian ada di ragi roti, di rumput laut itu juga ada kandungan beta-glukan. Ini ya. Nah, untuk pemberian imunostimulan ini kalau di ikan bagaimana? Bisa melalui pakan, diberikan dicampurkan ke pakan, bisa perendaman seperti probiotik itu kan perendaman ya. Bisa juga diberikan melalui injeksi. Injeksi atau diberikan secara langsung gitu ya. Disuntikkan ke ikan. Setelah ikannya dikarantina. Ini pemberian imunostimulan. Nah, jadi dia bisa meningkatkan mekanisme pertahanan diri, terutama peningkatan fagositosis, nah ini, atau peningkatan sel lysis. Secara luas dia sudah digunakan untuk sistem imun yang tidak dapat diperbaiki gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada terjadi penurunan fagositosis pada satu jenis ikan, nah ini bisa ditingkatkan kembali dengan penambahan imunostimulan, sehingga apa, status imun ikan itu akan selalu stabil gitu, jadi nggak akan turun naik, dia akan imunnya akan selalu terjaga. Nah, pemberian imunostimulan sejak tahun 94 ini ya merupakan langkah pencegahan penyakit. Nah, karena sistem imun alami dia akan mencegah penyakit pada ikan sehingga bisa digunakan dalam bidang aquaculture. Ya. Fungsi imunostimulan, dia memfasilitasi fagositosis. Nah, fagositosis memakan sel ya. Kemudian dia juga menstimulasi respon antibodi. Bisa juga menstimulasi aktivitas lisozim, ini termasuk ke respon imun yang spesifik. Kemudian menstimulasi sistem komplement ya. Jadi dia lebih cepat responnya atau jumlahnya diperbanyak, sistem komplementnya itu adalah salah satu fungsi dari imunostimulan. Kemudian menstimulasi NK cell, natural killer cell, ini biasanya pada kondisi autoimun atau kondisi tumor dan kanker itu kan ada di dalam tubuh ya, jadi sama-sama di dalam tubuh gitu, makanya yang menyerang adalah ini natural killer cell, itu dia bisa menstimulasi salah satu fungsi dari imunostimulan. Dan yang terakhir adalah dia bisa meningkatkan aktivitas bakterisidal. Bakterisidal ini adalah kemampuan untuk membunuh bakteri. Begitu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan?